Selamat pagi adik-adik. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan doa. Ibu minta satu orang teman untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Karena hari ini merupakan pertemuan pertama kita di semester ganjil, maka ibu akan memperkenalkan diri secara singkat. Baik, nama ibu Angela Demirincana Gawila, biasa disapa dengan Ibu Angel. Oke adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi bab pertama, ekonomi kelas 11, yaitu tentang pendapatan nasional. Di pertemuan pertama ini, akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, komponen pendapatan nasional. Ada yang tahu apa itu pendapatan nasional? Ya, silahkan. Bagus. Baik, jawaban yang adik-adik berikan itu benar, tapi ibu ingin menambahkan sedikit. Jadi, pendapatan nasional itu merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh dari semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Atau dengan kata lain, pendapatan nasional merupakan nilai suatu barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, ini keukuran jumlah suatu pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara. Jadi, semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun bisa semakin tinggi. Nah, adik-adik, mengapa perlu dilakukan perhitungan pendapatan nasional? Oke, jawaban yang adik-adik berikan itu benar. Jadi, mengapa perlu dilakukan perhitungan pendapatan nasional? Itu karena yang pertama, mengukur kesehatan ekonomi. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Yang ketiga, perbandingan. Yang keempat, perencanaan. Nah, adik-adik, kira-kira dari mana pendapatan nasional itu diperoleh? Oke, ibu kasih clue-nya. Pendapatan nasional itu diperoleh dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi atau output, yang kedua pendekatan pengeluaran, yang ketiga pendekatan pendapatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih manfaat dari perhitungan pendapatan nasional itu? Oke, kita bahas sama-sama saja ya. Jadi, manfaat perhitungan pendapatan nasional itu ada 4. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi. Kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Oke adik-adik, materi kita selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Itu ada 3. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Nah, ketika pendapatan masyarakat tinggi, maka pendapatan nasional pun akan tinggi tentunya. Pendapatannya diperoleh masyarakat yang memiliki keahlian dan tidak memiliki keahlian pastinya berbeda. Contohnya di negara-negara maju. Mengapa pendapatan nasionalnya bisa tinggi? Karena mayoritas masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi, mereka memiliki pendidikan yang tinggi, dan memiliki keahlian. Yang kedua, yaitu keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam di suatu negara dan digunakan untuk produksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Kenapa bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah? Karena dengan memiliki sumber daya alam yang banyak, maka daerah tersebut mampu melakukan ekspor sehingga akan memperoleh keuntungan yang banyak. Yang ketiga yaitu ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Nah, hampir sama dengan sumber daya alamnya yang banyak. Jadi,
Jika suatu negara memiliki modal yang besar, ia akan memproduksi barang yang banyak, jadi ia bisa memperoleh pendapatan yang tinggi. Contohnya di negara-negara maju. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang komponen pendapatan nasional. Yang pertama yaitu GDP. Ada yang tahu apa itu GDP? Jadi, GDP itu adalah singkatan dari Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Jadi gross itu bruto dan domestik itu domestik, produk adalah produk. Jadi GDP ini adalah berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam 1 tahun. Nah, jadi ingat ya, kalau GDP itu adalah warga di suatu negara, yang artinya warga yang tinggal di suatu negara tersebut. Yang kedua, GNP. Kalau GNP itu Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. GNP itu sendiri merupakan jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Nah, adik-adik, apakah bisa membedakan warga di suatu negara dan warga negara? Jadi, kalau warga di suatu negara itu biasanya warga lokal atau warga asing, sedangkan warga negara adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan. Contohnya, kalau misalnya warga di suatu negara, misalnya orang Amerika, orang Belanda, orang Singapura yang tinggal di Indonesia, itu bisa dihitung pendapatan nasionalnya ke GDP. Sedangkan kalau misalnya GNP itu kan warga negara, jadi orang yang kewarganegaraannya tersebut. Misalnya mau menghitung pendapatan nasional negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, baik tinggal di luar negeri seperti Singapura, Belanda atau Jerman, pendapatannya dihitung. Tapi kalau warga negara asing yang tinggal di Indonesia, perhitungan GNP-nya itu tidak dihitung. Paham kan sampai di sini? Nah, jadi ini ada rumus untuk perhitungan GNP. Jadi untuk perhitungan GNP sama dengan GDP kurang faktor neto di luar negeri. Nah, mengetahui pendapatan faktor neto luar negeri, kita harus menghitung pendapatan warga negara asing dalam negeri dikurangi pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi, pendapatan asing yang tinggal di dalam negeri dan pendapatan warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product, yang merupakan hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Nah, jadi rumus dari NNP yaitu GNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya, NNI atau Net National Income. Jadi, Net National Income ini merupakan Net National Product setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, rumus Net National Income ini, Net National Income sama dengan Net National Product dikurangi dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu PI atau Personal Income. Nah, jadi personal income ini merupakan pendapatan yang diterima secara formal oleh masyarakat. Jadi rumus personal income ini net national income yang dikurangi dengan dana sosial jika ada, pajak perusahaan, laba ditahan, dan iuran asuransi. Kemudian ditambah dengan transfer payment. Dan yang terakhir yaitu disposable income atau disingkat dengan DI, yang merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan.
Nah, rumus dari disposable income ini sendiri, disposable income sama dengan personal income dikurangi dengan pajak langsung. Sebelum masuk ke contoh soal, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu saja yang bertanya. Kegiatan apa saja yang pelaku ekonomi yang terhitung dalam pendapatan nasional? Nah, benar. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang terhitung dalam pendapatan nasional itu yang pertama, konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Yang kedua, investasi. Pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal seperti mesin dan peralatan, serta investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termaksud belanja pegawai, pembangunan fasilitas publik, dan pembayaran transfer sosial. Yang keempat, ekspor dan impor. Ekspor barang dan jasa ke luar negeri menambah pendapatan nasional, sedangkan impor barang dan jasa mengurangi pendapatan nasional. Yang kelima, produksi barang dan jasa. Aktivitas produksi barang dan jasa oleh perusahaan dan individu yang menghasilkan nilai tambah dalam perekonomian. Yang keenam, pendapatan faktor produksi. Pembayaran kepada pemilik faktor produksi seperti upah untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan laba untuk pengusaha. Oke, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. GDP 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, dan pendapatan warga negara asing di Indonesia 140. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya net national income atau yang disingkat dengan NNI. Jadi, yang pertama-tama kalian harus ketahui itu rumus NNI atau net national income. Nah, apa rumus net national income? Ya, net national income sama dengan net national product tidak langsung. Nah, sekarang coba adik-adik lihat, apakah ada NNP-nya? Tidak. Kalau untuk pajak tidak langsung, ada kan? Pajak tidak langsung itu 90 triliun. Nah, berarti tugas kita harus mencari nilai NNP-nya. Karena nilai NNP-nya belum diketahui. Nah, apa rumus mencari NNP? Ya, rumus mencari NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Sekarang kita lihat apakah ada nilai GNP? Tidak ada kan? Kalau penyusutan ada 120 triliun. Berarti kita harus mencari dulu nilai GNP-nya. Nah, adik-adik, apa rumus untuk mencari GNP? Ya, GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, adik-adik, ada tidak nilai GDP-nya? Tidak ada kan? Kalau penyusutan, ya, 120 triliun. Berarti kita harus mencari dulu nilai GNP-nya. Apa rumus untuk mencari GNP? Ya, GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, ada tidak nilai GDP-nya?
Ada kan? 1.600 triliun. Kemudian faktor neto dari luar negeri. Ada tidak? Ya, faktor neto dari luar negeri tidak ada. Nah, cara untuk mencari faktor neto dari luar negeri itu menggunakan rumus pendapatan warga negara asing di Indonesia dikurangi dengan pendapatan masyarakat Indonesia di luar. Langsung ke penyelesaiannya. Mencari GNP dulu. Nah, GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, GDP-nya tadi 1.600 triliun dikurangi neto dari luar negeri pendapatan warga negara asing di Indonesia. GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. GDP-nya tadi berapa? 1.600 dikurangi faktor neto dari luar negeri. Pendapatan warga negara asing di Indonesia 140 triliun dikurangi pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80 triliun. Nah, berarti 1.600 dikurangi 60, jadi 60 ini merupakan hasil dari 140 dikurangi 80. Hasilnya yaitu 1.540. Nilai GNP-nya itu sebesar 1.540. Setelah diketahui nilai GNP-nya, barulah kita bisa menghitung nilai NNP-nya atau Net National Product. Net National Product menggunakan rumus GNP dikurangi penyusutan. Nah, tadi nilai GNP-nya 1.540 triliun dikurangi penyusutan 120 triliun. Hasilnya 1.420 triliun. Nah, karena sudah mengetahui nilai NNP-nya, barulah kita bisa menghitung Net National Income atau NNI-nya. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, nilai 1.420 triliun dikurangi tadi dengan pajak tidak langsungnya berapa? 90 triliun. Jadi, 1.420 triliun dikurangi 90 triliun sama dengan 1.330 triliun. Sampai sini, apakah adik-adik sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Tugas tersebut dikumpulkan minggu depan sebelum kelas dimulai. Oke adik-adik, dari materi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu, jika semakin pintar dan terampil orang-orangnya, semakin banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, dan semakin mudah mendapatkan modal untuk usaha, maka semakin tinggi pendapatan nasionalnya. Oke adik-adik, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata ya adik-adik. Untuk materi minggu depan tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Karena kegiatan belajar kita diawali dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Ibu minta satu orang teman memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Sampai jumpa ya adik-adik.